Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Kami rindu setiap firman yang kami dengarkan berasal dari Tuhan, merupakan kehendak Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus akan terus menolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan sehingga firman itu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasul Paulus memiliki satu kehendak di dalam dirinya, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus katakan, ketika aku berkehendak, maka aku melakukan apa yang ku kehendaki. Rasul Paulus katakan, aku meninggalkan, aku melupakan apa yang di belakangku. Rasul Paulus katakan, aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari untuk mengejar apa yang ku kehendaki. Dan Rasul Paulus pun menginginkan agar apa yang dia perbuat juga diperbuat oleh jemaat di kota Filipi. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Artinya pada saat firman Allah disampaikan, pada saat firman Allah yang kita dengarkan bersama, itu harus menjadi satu kehendak dalam kehidupan kita, yaitu melakukan firman yang sudah kita dengarkan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman itu bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Sebab lewat kehidupan yang melakukan firman Tuhan, realita firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang tahu firman Allah, sering mendengar firman Allah, tetapi di balik semua itu kita pun harus melakukan firman Allah. Sebab kamu adalah terang dunia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti kita menjadi terang di mana kita berada. Kamu adalah garam dunia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menggarami kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana telah saya katakan, Rasul Paulus menginginkan supaya apa yang menjadi kehendaknya juga diikuti oleh jemaat di kota Filipi. Filipi pasal 3 ayat 15. 3, 2, 1. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kita ulangi lagi. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, hai orang Filipi, engkau merupakan jemaat yang sempurna di hadapan Tuhan.
Sempurna berasal dari kata bahasa Yunani teleios, yang berarti sejati, dewasa, dan juga berarti yang pada tahap awal. Artinya orang Kristen yang ada di kota Filipi yang sudah lama mengenal Tuhan, mereka dikatakan sebagai orang yang sempurna. Mereka yang baru mengenal Tuhan juga dikatakan sempurna. Mari kita perhatikan Filipi pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, aku akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini adalah bagian dari kehidupan yang dikatakan sebagai jemaat yang sempurna. Mereka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mereka melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Artinya, jemaat yang ada di kota Filipi bukanlah jemaat yang hanya mendengar, hanya beribadah, hanya membangun dirinya sendiri, tetapi dia pun harus ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita dapat memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata. Dengan perbuatan dan perbuatan kita, itu juga merupakan bentuk kita mengadakan pemberitaan Injil. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat yang terbuka. Artinya kalau kita berbuat baik, kehidupan kita sesuai dengan firman Allah, berarti kita sudah ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Silakan duduk. Kemudian pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, yang supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi dikatakan sebagai jemaat yang sempurna sebab mereka hidup di dalam kasih. Mereka mempraktekkan kasih. Mereka berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatanku. Mereka mempraktekkan apa yang mereka katakan. Mereka juga berkata, aku mengasihi diriku. Aku mengasihi sesama manusia. Mereka juga mempraktekkan. Mereka mengasihi sesama manusia dengan apa? Perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Mereka mengasihi manusia dengan berkata benar satu dengan yang lain. Mereka mengasihi sesama manusia dengan sikap hidup tidak pernah menyakiti hati orang lain. Mereka mengasihi sesama manusia dengan berkata benar, berkata baik, dan juga berperilaku benar terhadap yang lainnya. Kasih merupakan bagian dari kesempurnaan yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Filipi. Kemudian kita perhatikan pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hidup, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagian ketiga daripada apa yang dinamakan sempurna oleh Rasul Paulus, yaitu mereka hidup di dalam ketaatan. Firman Allah katakan,
kamu selalu taat. Taat artinya tunduk sepenuhnya untuk melakukan firman Allah. Apapun yang Allah katakan lewat Rasul Paulus, apapun firman Allah yang mereka dengarkan, mereka melakukannya. Itu berarti mereka taat kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, Filipi pasal 2 ayat 17. Filipi pasal 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bagian ketiga dari kesempurnaan yang Rasul Paulus katakan, kamu tetap beriman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap beriman bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap beriman, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dia hidup seperti biasa-biasa saja, tetapi mengandalkan Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, pasal 2 ayat 17. Pasal 3 ayat yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang bersunat, yang tiada beribadah, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagian daripada kesempurnaan jemaat di kota Filipi. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, kesempurnaan yang ada dalam diri Rasul Paulus dan kesempurnaan yang ada dalam diri jemaat di kota Filipi, inilah yang menyebabkan Rasul Paulus katakan, kamu yang sempurna. Nah, atas keberadaan kerohanian yang ada dalam kehidupan jemaat di kota Filipi, kita kembali kepada ayat 15. Filipi pasal 3 ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus mengajak, hai orang-orang Filipi, kamu adalah orang-orang yang sempurna. Kamu adalah orang-orang dewasa. Kamu adalah orang-orang yang sejati di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Apa yang Rasul perbuat, apa yang Rasul Paulus lakukan, semua harus menjadi bahan pikiran dalam diri orang-orang di kota Filipi. Artinya firman yang sudah didengarkan, firman yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus berkata, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya pikiran orang percaya pada saat mendengarkan firman Tuhan harus berpusat kepada firman yang sedang diberitakan. Pada saat firman diberitakan, pikiran kita harus mengarah kepada firman Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir
demikian. Jadi sebagai jemaat Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Filipi, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Rasul Paulus mengajak, Rasul Paulus menghimbau, Rasul Paulus memberi nasihat, Rasul Paulus memiliki satu keyakinan, memiliki satu kepastian bahwa jemaat di kota Filipi pasti akan seperti Rasul Paulus dalam cara berpikir. Paulus memiliki pikiran bagaimana dia memiliki kehendak mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaan dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan kepada jemaat di kota Filipi, Rasul Paulus mengajak, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Kehidupan jemaat di Filipi menurut Rasul Paulus harus terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani. Artinya ada perbedaan, ada penambahan dalam kehidupan iman yang kita miliki. Dulu sering khawatir, tetapi setelah mendekatkan diri kepada Tuhan tidak pernah khawatir lagi. Dulu takut menghadapi apa yang akan dimakan dan diminum, takut tentang biaya kehidupan. Sekarang setelah mendengarkan firman Allah, setelah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, setelah bersekutu dalam penderitaannya, tidak mengalami ketakutan lagi. Dulu gelisah menghadapi hari demi hari, sekarang tidak gelisah. Dulu selalu memikirkan hal yang buruk dalam kehidupannya, sekarang tidak pernah memikirkan hal yang buruk. Dulu berpikir dengan segala sesuatu kemampuannya untuk hidup di dalam dunia ini. Berpikir tentang apa yang harus kulakukan supaya kebutuhan hidupku tercukupi. Sekarang pikirannya sudah dibaharui dan pikirannya tertanam akan firman Tuhan. Di dalam pikiran tertanam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Itulah yang dinamakan dengan kerohanian yang bertambah. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan kekristenan yang naik level. Artinya orang percaya harus memiliki standar. Saya harus menjadi seperti Yesus Kristus. Sebab Rasul Paulus katakan, memang setiap orang yang dipanggil dan dipilih, semua diarahkan supaya menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah terus dan terus mengalami pertumbuhan, mengalami buah-buah kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jikalau Rasul Paulus berkata, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Tadi yang pertama, Rasul Paulus mengajak supaya jemaat di kota Filipi bertumbuh dalam kerohaniannya. Bukan materinya, bukan kekayaannya, bukan hartanya, tetapi kerohaniannya. Sebab harta dan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Harta dan segala isinya bisa lenyap, tetapi firman Allah bisa mendatangkan harta dalam kehidupan kita. Firman Allah bisa mendatangkan kecukupan dalam kehidupan kita. Firman Allah bisa memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Itulah betapa hebatnya firman Tuhan. Betapa berkuasanya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan Yesus berkata, apapun yang engkau ikat di bumi
akan terikat di surga. Apapun yang kau lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Kalau kita berkata, aku percaya, aku tidak akan mengalami kekurangan. Kita ikat kehidupan kita di bumi dengan perkataan itu. Di surga juga akan diikat perkataan itu. Artinya Yesus melihat, ya, dia adalah orang yang hidup berdasarkan iman. Maka iman itu terjadilah dalam kehidupan kita. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Segala bentuk pengharapan dalam kehidupan kita, semua akan terjadi di surga. Dan Allah akan memerintahkan supaya segala sesuatu yang kita ikat di bumi terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah pada saat Nabi Elia mengalami suatu permasalahan, dia dikejar-kejar oleh seorang ratu Ismail yang sangat ganas dan ingin membunuh dia. Kemudian Allah berfirman, pergilah ke Sungai Kerit. Di sana aku akan memelihara kamu. Ini firman yang dari surga turun ke bumi. Elia mengikuti firman Tuhan dan dia pergi ke Sungai Kerit. Di sana burung gagak datang kepada Elia membawa daging. Di sana burung gagak datang kepada Elia membawa makanan. Jadi ketika Elia mengimani firman Tuhan, itu berarti dia mengikat firman Tuhan. Sehingga apa yang sudah ditetapkan di surga terjadi di dalam dirinya. Jadi Amsal Soleh mengatakan mati dan hidup seseorang ditentukan oleh lidahnya. Ketika kita mengikat akan iman yang di dalamnya kita hidup, aku percaya aku akan mengalami kesembuhan. Itu artinya kita mengikat di bumi, di surga akan juga diikat perkataan kita. Artinya apa yang kita katakan di bumi dengan iman, pasti di surga didengarkan oleh Allah. Dan ketika Allah mendengar, Allah akan melakukan apa yang kita ikat di bumi ini. Oleh sebab itu pada saat ini, mungkin di antara kita ada yang sakit. Dan sudah beberapa bulan namanya sakit itu. Mungkin bertahun-tahun kita mengalami penyakit yang sama. Kita belajar mengikat. Kita belajar menghancurkan penyakit itu. Kita belajar memperkatakan firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku akan sembuh. Kita belajar memperkatakan firman Tuhan bahwa segala sakit penyakitku telah Tuhan pikul di kayu salib. Kita mengatakan itu berarti mereka sedang mengikat iman yang mereka miliki. Mereka sedang mengikat akan kesehatan tubuh jasmani mereka. Bahwa mereka akan menjadi orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika seseorang diizinkan hidup dalam kekurangan, kemudian dia berkata, aku percaya hari ini Tuhan akan memberikan kepadaku makanan dan minuman. Itu artinya dia sedang mengikat dengan iman apa yang dia perlukan. Yang dia ikat di bumi juga terikat di surga. Artinya Allah akan melakukan ucapan yang keluar dari mulut kita. Inilah kerohanian yang bertambah. Inilah yang dinamakan dengan kekristenan yang naik level. Inilah yang dinamakan dengan memiliki pikiran Kristus. Artinya pikiran kita senantiasa melakukan apa yang Dia firmankan. Firman Allah katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, hai jemaat di kota Filipi, aku memiliki pikiran bagaimana aku ingin mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya,
bersekutuan dalam penderitaannya. Itu adalah pikiran Paulus. Ketika Paulus berkata, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya, jemaat di kota Filipi diharapkan, diinginkan untuk memiliki juga pikiran seperti Paulus. Paulus memikirkan tentang Kristus. Jemaat juga dikatakan berpikirlah demikian. Kalau aku berpikir tentang Kristus, kamu pun harus mempunyai pikiran tentang Kristus. Inilah bentuk kesatuan antara Rasul Paulus dengan jemaat di kota Filipi. Satu gereja yang bersatu. Bukan hanya jemaat satu dengan yang lain, tetapi kesatuan pikiran antara gembala sidang dengan jemaat yang digembalakan. Gembala sidang berpikiran tentang firman Allah. Jemaat harus berpikiran tentang firman Allah. Gembala sidang memikirkan segala sesuatu untuk kehidupan yang memajukan kerohanian. Jemaat pun harus masuk ke dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan berpikiran demikian. Rasul Paulus katakan, berpikirlah demikian. Artinya, milikilah pikiran yang ada di dalam diriku. Pikiran yang ada di dalam diri Rasul Paulus adalah pikiran tentang Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus katakan, milikilah pikiran Kristus. Dan di dalam ayat yang baru kita baca dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita hidup di dalam kerohanian, hidup dalam mempraktikkan firman Allah, itu merupakan satu pertanda kita hidup dengan memiliki pikiran Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Memiliki pikiran Kristus. Kalau ada pikiran Kristus, maka segala sesuatu, benda, segala kebutuhan sandang pangan akan mengikuti kita. Artinya kita tidak akan menjadi orang yang mati-matian berupaya supaya kebutuhan sandang pangan terpenuhi dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Kejadian pasal 1 Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah daratan, maka semua itu jadi. Jadi pada saat kita memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus, apapun yang kita perkatakan sesuai dengan pikiran Kristus, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang berputus asa. Kita tidak menjadi orang yang selalu berkata, katanya firman Tuhan berkuasa, tetapi mana? Mana buktinya? Ketika kita berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Lalu kita berkata, mana buktinya? Kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, apa yang kita katakan tidak akan terjadi. Tetapi bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus, segala apa yang dia katakan berasal dari pikiran Kristus, itu akan terjadi dalam kehidupannya. Yesaya katakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali
dengan sia-sia. Yang pertama, berpikir demikian artinya milikilah pikiran Kristus. Dengan memiliki pikiran Kristus, segala bentuk yang kita butuhkan, semua itu akan diatur oleh Tuhan. Yang kedua, berpikir demikian artinya mencari hal-hal yang di atas. Rasul Paulus katakan bahwa kehendakku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini berarti bahwa Rasul Paulus berkehendak mencari perkara-perkara yang di atas. Sebab ketika Rasul Paulus mengenal Dia, berarti mengenal Kristus yang ada di surga. Ketika Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitannya, berarti Rasul Paulus memikirkan perkara yang di atas. Ketika Rasul Paulus berkata bersekutuan dalam penderitaan, berarti Paulus sedang memikirkan perkara yang di atas. Mari kita perhatikan di dalam kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kita, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Rasul Paulus mengirim kepada jemaat di kota Kolose. Hai jemaat Kolose, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Kita memiliki keinginan-keinginan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan akan namakan dengan kecukupan dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus tidak mengatakan, carilah segala sesuatu yang kau butuhkan di dalam dunia ini. Rasul Paulus katakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa Rasul Paulus katakan, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah? Sebab yang di bumi berada dalam penguasaan Tuhan. Kesehatan tubuh jasmani kita berada dalam penguasaan Tuhan. Segala bentuk rencana cita-cita dalam kehidupan kita, semua berada dalam pengawasan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Paulus berkata, carilah perkara yang di atas. Dengan kata lain, kalau engkau mencari perkara yang di atas, segala sesuatu yang di bumi yang engkau butuhkan akan digenapi, akan diselesaikan, akan dibereskan oleh Tuhan. Memiliki pikiran Kristus, mencari hal-hal yang di atas, berarti kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita sedang mengarahkan kehidupan kita kepada perkara-perkara yang di atas. Ketika kita merenungkan firman Tuhan kita, berarti kita sedang mengadakan suatu komunikasi dengan Tuhan. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita mencari perkara yang di atas, maka kebahagiaan akan menguasai kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan sakit, tetap bahagia. Karena apa? Kita sedang mencari perkara yang di atas.
Perkara yang di atas mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Perkara yang di atas akan menjadikan kita berhasil dalam kehidupan ini. Allah berfirman kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau berhasil. Ketika seseorang mencari perkara yang di atas, ketika seseorang mencari Kristus, ketika seseorang mencari Allah dengan merenungkan firman Allah, dia akan hidup di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh tubuh yang sehat. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh harta yang dimiliki. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh pintar tidaknya seseorang. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh segala bentuk yang kita miliki. Tetapi katakan, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesuksesan dalam segala bentuk pekerjaan kita. Di dalam bidang studi, di dalam rumah tangga, di dalam mata pencaharian. Semua akan terlaksana, semua akan berhasil ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Rasul Paulus katakan kepada jemaat kota Filipi, berpikirlah demikian. Berpikirlah demikian dalam pengertian bahwa kamu harus memikirkan semua yang benar. Tidak pernah berpikir tentang kehidupan orang lain yang tidak benar. Atau dengan kata lain, tidak pernah ada di dalam pikirannya tentang keburukan orang lain. Tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan apa yang sudah kita baca, berarti di dalam pikiran kita tidak ada tempat kekhawatiran. Di dalam pikiran kita tidak ada tempat untuk ketakutan. Di dalam pikiran kita tidak akan ada tempat untuk kegelisahan. Di dalam pikiran kita tidak ada pikiran yang negatif. Karena dipenuhi dengan yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Inilah sosok Kristus yang kita sembah. Jadi pada saat seseorang seperti kita yang beriman ini berupaya memiliki pikiran Kristus, berupaya mencari hal yang di atas, berupaya untuk terus memikirkan perkara yang benar, mulia dan yang lain-lain, itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pada saat kita memiliki pikiran Kristus, pada saat kita mencari perkara-perkara yang di atas, pada saat kita memikirkan perkara-perkara yang benar, adil dan lain-lain, maka Rasul Paulus katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dengan kata lain, mengapa Allah sumber damai sejahtera tidak menyertai kita? Karena kita tidak memiliki pikiran Kristus. Karena kita tidak memikirkan mencari perkara-perkara yang di atas. Karena kita tidak
memikirkan perkara yang adil, sedap dengar, dan yang baik. Jadi, kebahagiaan dalam kehidupan kita dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita tergantung seberapa jauh kita memiliki pikiran Kristus. Seberapa jauh kita mencari perkara yang di atas, dan seberapa jauh kita memiliki pikiran tentang yang benar, adil, baik, yang sedap didengar, dipuji, dan kebajikan. Mari, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, milikilah keinginan untuk terus membangun manusia batin dia. Terus tingkatkan kerohanian yang ada dalam diri kita masing-masing. Seberapa jauh dan seberapa keras kita berupaya untuk meningkatkan kerohanian, itu membawa dampak kehidupan yang baik dalam kehidupan kita, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kegelisahan dalam kehidupan kita, tidak akan ada tetesan air mata yang merupakan bentuk kesedihan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Kita akan dikatakan sebagai orang yang terus disertai oleh Allah dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sekian firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
takara ya lama sika kanan tu nama takara ya lama sika. Ina tu nama takara ya lama sika kara lama sika. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan, engkau akan menjadi orang-orang yang berkehendak mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Engkau akan menjadi orang-orang yang berupaya bersekutu dalam penderitaan-Nya. Terjadilah dalam nama Yesus. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Haleluya. Berdoa tentang kesehatan tubuh jasmanimu. Allah akan menyembuhkan engkau. Berdoa untuk orang lain. Allah akan melakukan doamu. Dalam nama Yesus, terjadilah kuasa Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan, terjadilah kekuatan iman, terjadilah kemenangan, terjadilah kehidupan yang beriman. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi pemenang atas setiap permasalahan hidupmu. Sebab ada pemikiran Kristus di dalam dirimu. Tertanam, tertanam, tertanam dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hamba berdoa bagi jemaatmu di tempat ini ya Allah. Biarlah apa yang dikehendaki oleh Allah itu juga yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk memiliki kehendak-kehendak yang selalu mengarah kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Biarlah kami senantiasa memiliki kehendak-kehendak untuk membangun manusia batiniah kami. Biarlah kami memiliki kehendak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami katakan terikat di surga. Di dalam nama Yesus, ketika kami memiliki kehendak-kehendak yang seperti yang Tuhan inginkan, segala sesuatu yang kami perlukan akan datang menghampiri kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan semua itu, tetapi hanya dengan berkata-kata, hanya dengan berfirman, semua terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi sedang jemaat ya Tuhan, jikalau di antara keluarga mereka ada yang dalam keadaan sakit, kami sehati di tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Allah menjamah mereka, beri kepada mereka belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Jika di antara keluarga mereka ada yang sedang dalam ketakutan, gelisah, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatan tubuh jasmaninya, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan. Biarlah pikiran Kristus hadir dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami terus hidup berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Saudara, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita percaya, katakan amin. Kita serukan haleluya. Haleluya.